Smart Listener, selamat pagi penuh semangat. Segera kami hadirkan Smart Financial Wisdom untuk membangun literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia bersama Eko Pratomo, penulis buku Financial Wisdom Series, serta Muhammad Teguh, Financial Expert. Halo Vina. Smart Financial Wisdom. Smart Financial Wisdom. Smart Way to Happiness. Selamat mengikuti. 95,9 Smart FM Business and Inspiration. Selamat pagi Smart Listener. Wah, ini senyumnya ceria ya, karena mengingat Lebaran sebentar lagi. Apakah Anda sudah mempersiapkan segala sesuatunya? Karena Lebaran itu tidak hanya berhubungan dengan finansial saja yang juga harus disiapkan, ternyata fisik dan hati serta perasaan juga harus disiapkan. Jangan lupa, bagi Anda yang berkendara mungkin sudah lebih dari 4 jam, harus istirahat ya di rest area. Maksimal itu 30 menit, kemudian juga boleh melanjutkan perjalanan Anda. Dan jangan lupa juga cek kesehatan kendaraan Anda, bensin, kemudian juga cek keamanan dari ban Anda, dan segala macamnya. Dan bagi Anda yang belum berangkat mudik, yang pastinya kita akan terus menemani Anda dalam program Smart Financial Wisdom pagi hari ini bersama dengan Pak Eko Priyo Pratomo. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Mas Daryl, Smart Listener, Pak Teguh. Pak Sehat-sehat semua. Teguh, selamat pagi. Pagi. Terima kasih Pak Eko Teguh waktunya. Ini godaan semakin kuat di 10 hari akhir Ramadan ini ya, di minggu-minggu terakhir Ramadan, termasuk godaan finansial yang akan dihadapi di acara setelah Lebaran. Kenapa saya bilang acara? Karena banyak juga tuh acara-acara yang harus dihadiri, termasuk mungkin juga suon ke keluarga, yang jauh-jauh juga belum, yang dekat-dekat diutamakan, sehingga agak sedikit mengganggu finansial. Kita bicara masalah fakta dulu, saya mau ke Pak Eko. Pak Eko, apakah memang demikian Pak Eko? Sehingga kita harus benar-benar tahan godaan, khususnya godaan finansial di akhir Ramadan Pak Eko. Ya, Mas Daryl, tahun ini tuh agak unik ya, karena boleh jadi tidak semuanya, boleh jadi karyawan profesional itu menerima THR, menerima gaji, dan mungkin juga menerima bonus itu hampir bersamaan. Wah. Jadi ya katakanlah kalau THR sekali gitu ya, gaji sekali, bonus mungkin bisa 2 kali, bisa 3 kali gitu ya. Nah, kalau perusahaannya kinerjanya baik gitu. Dan itu kalau Pak Teguh bilang kalau saldonya banyak itu makin besar godaan gitu ya. Nah, makanya kita ingin coba lihat juga karena saya coba browsing juga ya di apa namanya pasar mobil, pasar motor gitu, baik yang baru maupun yang bekas itu menjelang Lebaran sama departemen store gitu, mall-mall itu peningkatannya cukup signifikan Mas Daryl. Jadi artinya kebutuhan bukan kebutuhan, tapi buying power-nya itu menjadi lumayan besar. Nah ini kalau tidak diikuti dengan kesadaran ya, ini yang bisa menjadi godaan sebenarnya. Panic buying-nya ini ya, karena terima uangnya tuh langsung seabrek-abrekan lah bahasanya gitu ya. Ya bonus dapat, THR dapat, gaji dapat, belum hal-hal yang lainnya. Oke, minta perspektifnya Pak Teguh. Gimana Pak Teguh? Kalau menurut Pak Teguh sendiri, ini kan kayak ibarat terima durian runtuh ya. Kalau nggak pinter-pinter tentang keuangan dan cara ngaturnya, jebol nih pas ini, pas habis Lebaran nih. Sehingga ya pegadaian kembali laku keras dikunjungi. Sedikit dong Pak Teguh. Ya, maka kudu pinter. Dan kalau nggak pinter-pinter, makanya kudu pinter. Makanya kita ada tetap hadir nih, udah menjelang Lebaran juga ya. Rabu pagi tetap hadir supaya kita pinter semuanya. Ini memang tadi Pak Eko juga menunjukkan bahayanya kan, apalagi sekarang kan udah pada gajian semua nih. Ya, gajiannya harus tanggal 25 maju lagi. Gajiannya sekarang udah pada gajian tuh. Kemarin hari terakhir kerja kan udah dapat tuh gajian tuh. Sehingga numpuk-numpuk tuh. Gaji yang bulan kemarin ya, bulan apa? Maret belum habis, ada THR, sekarang dapat gajian lagi. Sehingga kita kudu pintar ngealokasiin karena ingat yang kita terima gajian sekarang nih untuk hidup Mei loh. Bukan untuk hidup di Lebaran, untuk hidup Mei. Jadi keep simpen itu, cadangkan itu untuk bayar sekolah anaknya, untuk bayar asisten rumah tangganya, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk pergi ke kantor.
Ya jangan sampai ngutang lagi ya. Mungkin bukan Ya. pegadaian sih Mas Daril ya, tapi pinjol, lebih parah lagi gitu kan. Ini Nah, dia, sehingga ini ya dia. kita prepare sekarang, alokasi ini gaji yang sekarang untuk bulan Mei. Oke, baik. Pak Eko, hura-huranya masa Lebaran itu kan dirasa emang betul-betul wajib ya, dalam tanda petik ya, sehingga apa yang dilihat, disuka, tanpa mikir panjang, dibeli gitu loh. Tapi umumnya nih, Pak Eko dan juga Pak Teguh, saya yakin Pak Eko dan juga Pak Teguh memperhatikan, menganalisa. Biasanya itu kalau jelang-jelang Lebaran itu, apa sih yang paling masuk dalam kategori godaan terbesar? Apakah mungkin ya belanja baju, atau justru ada yang ekstrim beli mobil baru, motor baru, atau apa? Sehingga godaan-godaan kayak gitu tuh kalau misalnya nggak dicegah, atau diminimalisir tuh, wah, kantong bisa jebol nih. Boleh share nggak sedikit dari pengalamannya Pak Eko secara pribadi atau melihat lingkungan sekitar nih, Pak Eko? Ya kalau saya melihat sekilas saja ya Mas, tapi ini menarik sebenarnya untuk disurvei ya. Ya, 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 Lebaran itu kan kaitannya dengan silaturahim, dengan mudik terutama, ya. betul, betul. Dan gelombang paling besar itu adalah dari ibu kota, ya. Paling Hmm, besar itu dari ibu kota ke berbagai daerah. hmm, Nah, khususnya yang punya keluarga di Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya, yang memungkinkan untuk mengendarai mobil gitu. Nah, hmm. biasanya godaan terbesar itu adalah pengen punya mobil baru gitu. Jadi Ah, entah itu beli untuk selamanya atau beli untuk hanya untuk mudik. Nah, ah, ini yang perlu kita coba cermati ya, hmm, sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi jangan sampai hmm. kebutuhannya itu misalnya, kenapa nggak sewa saja misalnya ya. Oke. Tapi ini menarik Mas, dari selain selain tadi mobil, motor juga ya. Ah, ah. Juga yang paling sering orang ganti-ganti itu kan gadget ya. Oh iya, betul. Itu gampang banget tuh karena setiap setiap 1 tahun sekali atau 1 tahun bahkan bisa 2 kali gitu ada seri-seri yang baru. Ya, Ya ya. kemudian yang pasti itu biasanya barang-barang yang fashionable ya, baju baru yang mungkin juga branded gitu. Nah Hmm, sebetulnya latar belakangnya semua sama lah ya, karena memang kita dari dulu kan kalau zaman dulu kan agak beda sebetulnya orang itu zaman dulu Mas Daril bisa beli baju baru itu pas lagi Lebaran ya. Nah ah, kalau sekarang kan sebetulnya enggak gitu. Jadi sebetulnya ya, itu ya. yang harus coba kita cermati latar belakang di balik godaan-godaan itu yang harus kita sadari. Oke, oke, oke. Dan kita nanti akan bahas tentang satu persatu ya, bagaimana sih sebetulnya mengatasinya gitu ya. Ini berdasarkan ya survei kecil-kecilan sih, karena memang mostly ada yang memang memaksakan diri untuk beli mobil baru atau motor baru, kemudian juga ya itu tadi Pak Eko bilang, smartphone-nya tuh harus baru, gadgetnya harus baru gitu loh, mumpung uangnya juga cukup untuk beli itu. Terus, nah ini yang paling paling menjadi kewajiban katanya Pak Eko, harus jalan-jalan kalau Lebaran itu, jadi bisa menikmati suasana yang bebas setelah 2 atau 3 tahun terbelenggu dengan pandemi COVID-19. Kan ini juga perlu budget yang nggak sedikit ya Pak Eko ya, Ya. belum tiket masuk, makannya, penginapannya, segala macamnya. Nah, apakah ini juga menjadi satu bentuk antisipasi yang harus dicegah agar tidak terjadi pemborosan atau bagaimana? Ya, sama Mas Daril ya. Jadi Mhm, semuanya itu ujung-ujungnya sih nanti kita akan bicara budget ya. ya, Tapi mungkin diskusi sekarang ini lebih melihat kepada backgroundnya ya. mhm, Kan kadang-kadang kalau kita punya masalah itu kita harus tahu apa sih latar belakangnya, mhm, kenapa kok timbul seperti itu gitu. mhm, Dan yang kedua juga dampaknya kalau kita oke, menuruti dalam tanda kutip ego ya dibanding ya, dengan kebutuhan misalnya mhm, kadang-kadang kalau kita tidak pikir panjang, mhm, maka kita lupa tuh risiko-risiko setelah beli barang baru, setelah beli gadget baru gitu ya. mhm, Ada pilihan nggak misalnya sewa atau beli gitu. Nah, mhm. itu yang perlu ingin kita coba diskusikan pagi hari ini. Oke, baik. Singkat Pak Teguh, kalau dari apa yang disampaikan Pak Eko, apa yang mau ditambahkan tentang hal yang disampaikan Pak Eko? Ya, memang ini jadi fenomena yang unik di kita ya. Mhm, Ya, jadi untuk yang milenials nih, terutama untuk milenials yang mhm, gampang tertarik untuk gadget lah, untuk motor baru lah, atau DP mobil atau apa. Sekarang udah nggak zamannya lagi Lebaran mhm, untuk beli baju baru, tapi mmm, Lebaran udah siap-siap untuk beli baju pengantin. Siapin Anda untuk dana ke depan, tujuan ke depan apa nih? Tujuannya untuk nikah. Yuk siapinnya nikah, jangan yang lebih agak panjang lagi, jangan habisin Lebaran mulu, gitu Mas. Wow, kalau yang udah ya nggak begitu juga berarti alasannya. Oke, oke. Kita break sebentar ya, nanti kita sambung lagi di sesi yang berikutnya. Nah, kami tunggu komentar Anda silakan di 0812 11 12 959. Kita bahas tentang godaan finansial di akhir Ramadan. Nah, faktanya memang banyak sekali
income-income dadakan sebagai rezeki yang diberikan oleh Maha Kuasa lewat perusahaan, dengan bonusnya misalnya, dengan gaji yang lebih cepat, dengan THR yang 1 bulan gaji full, belum lagi dengan uang ekstra yang lainnya. Sehingga rekening Anda membludak secara tiba-tiba. Tapi kalau kita nggak waspada, akan ada kebocoran dan ketakutan menghadapi bulan-bulan berikutnya. Karena kalau nunggu gajian berikutnya kan masih sebulan lagi, sebulan setengah malahan. Nah, ini yang harus kita waspadai. Gimana sih sebetulnya dampak atau apa sih bentuk antisipasi yang bisa kita lakukan, termasuk cara mengelola keuangannya seperti apa? Nanti kita singgung di sesi berikutnya, tetap bersama kami. Tetaplah dalam Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo, penulis buku Financial Wisdom Series, serta Muhammad Teguh, Financial Expert. Halo Vina. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo, penulis buku Financial Wisdom Series, serta Muhammad Teguh, Financial Expert. Halo Vina. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom. Jelang Lebaran kita masih temani Anda, berharap bahwa ilmu yang disampaikan oleh dua narasumber saya ini bermanfaat buat Anda, walaupun godaannya begitu besar ya. Sama dengan judul kita hari ini, godaan finansial di akhir Ramadan. Saya Daryl Adam bersama dengan Pak Eko Priyo Pratomo dan juga Pak Muhammad Teguh. Kita akan bahas apa sajakah godaan-godaan finansial tersebut dan bagaimanakah dampaknya. Oke, Pak Eko, kalau kita bicara masalah dampaknya sendiri Pak Eko, kita singgung sedikit deh boleh ya. Dampak secara holistik atau in generalnya tuh seperti apa yang bisa dirasakan sebagai sebuah dampaknya Pak Eko? Ya, secara holistik sih kita akan bicara tentang kemampuan finansial, Mas Daryl. Artinya, apakah tindakan kita yang kita ambil atau kita putuskan hari ini itu dampak finansial ke depannya itu kita mampu atau tidak? Ya, saya ambil contoh misalnya, tren yang paling menonjol tuh biasanya kan beli mobil baru atau beli mobil bekas atau motor baru atau motor bekas. Ya, pertanyaannya apakah kita sudah memiliki kemampuan finansial untuk memiliki mobil gitu? Instead of kita memang cukupnya motor dulu nih, belum mampu. Ya, kenapa? Karena ketika kita memiliki mobil, apalagi kalau itu dibeli dengan cicilan ya, itu kan ada dampak ikutannya. Satu, misalnya akan ada pembayaran yang disertai bunga. Ya. Yang kedua, itu akan ada maintenance. Ya, harus beli bensin, harus beli ada tolnya beda ya. Mau tidak mau, kemudian ada servis ya, dan yang lain-lain biaya-biaya ikutannya. Ya. Nah, biasanya kita kalau kita jatuhnya itu panic buying ya, karena kita kebetulan
dapat bonus misalnya ya, orang yang gajinya sudah cukup tinggi gitu, kalau bonusnya 3-4 kali, itu langsung tuh buat DP itu sudah langsung terpenuhi, nggak usah pakai mikir gitu ya. Ya, ya. Nah, kita tidak bisa hanya melihat, apalagi sekarang promonya kan dengan hanya uang sekian udah langsung bisa bawa mobil tuh. Betul, Nah, betul. dampak di belakangnya itu yang kadang-kadang kita suka lupakan. Nah, sehingga kalau kaitannya juga kepada misalnya mudik gitu ya, nggak salah juga sih kepengen ngasih lihat sama orang tua gitu ya bahwa kita di Jakarta sukses gitu ya, dan Nah, ukuran-ukuran sukses di kita kan masih masih kebanyakan sifatnya material ya, betul, dan betul. mobil itu merupakan salah satu apa ya, ikon kesuksesan lah gitu ya. Nah, itu yang kita harus cermati apakah sebanding gitu ya, apa yang ingin kita pamerkan gitu atau kita Ya. ingin menyenangkan orang tua, tapi sebetulnya secara finansial itu kita belum memiliki kemampuan untuk memiliki misalnya mobil itu. Jadi itu yang harus kita pertimbangkan, dampak ikutannya di belakang. Oke, berarti jangan hanya menuruti ego kita sendiri ya Pak Eko ya, mentang-mentang banyak uangnya langsung bisa DP mobil, tapi nggak mikir ke belakangnya bagaimana. Oke, saya mau ke Pak Teguh. Pak Teguh, kalau memangnya ada satu bentuk edukasi yang bisa dilakukan, paling tidak untuk mengelola keuangan di bulan ini bulan benar-benar penuh berkah gitu ya, bonus dapat, THR dapat, gajian lebih cepat 2 kali lagi malah gajiannya. Nah, gimana kira-kira hal paling standar yang perlu dilakukan oleh Smartisters agar tidak kebobolan menghadapi godaan di akhir Ramadan ini, khususnya finansial? Sama Mas Daril, ada sebuah buku yang menarik untuk dibaca oleh smart listeners. Ini bukan promo buku sih, tapi ini buku menurut saya wajib dibaca untuk kita kelola keuangan dengan baik. Judul bukunya itu The Psychology of Money. Oke. Morgan Housel pengarangnya. Jadi memang betul, seringkali pengelolaan keuangan itu bukan di pengelolaan keuangan itu bukan baik atau bukan sesuatu yang canggih dilakukan oleh orang keuangan saja. Tapi pengelolaan keuangan itu akan baik atau uang kita dikelola dengan baik kalau kita memiliki perilaku yang baik terhadap uang. Jadi faktornya itu bukan faktor knowledge, bukan faktor pengetahuan, tapi faktornya adalah faktor mental. Faktornya adalah faktor psikologi. Gitu. Ada 2 contoh orang. Yang pertama, dia seorang pensiunan militer yang setelah Perang Dunia Kedua di Amerika, gitu kan. Begitu pulang kan jadi nganggur tuh, karena selesai Perang Dunia kan ribuan orang perang kan ke luar negeri, dan perangnya selesai, semuanya balik ke Amerika. Pada saat itu terjadi pengangguran yang besar karena tentaranya nganggur kan gitu, nggak perang lagi kok kan gitu. Nah, si namanya Reed, dia ini akhirnya jadi pegawai SPBU. Gajinya itu paling cuman $50 dalam seminggu, atau kira-kira dalam sebulan itu kalau dirupiahin 3 jutaan lah, katakan gitu. Tapi dia menabung kira-kira setiap harinya itu setiap hari, setiap bulannya atau setiap pekannya, setiap dia gajian itu kira-kira mungkin sampai 50% dari income-nya. Dan dia pensiun di usia 55, tapi habis itu kerja lagi sebagai janitor, kayak customer service lah. Kok customer service? Cleaning service, cleaning service. Gitu. Jadi 25 tahun dia kerja, pensiun, setahun kemudian dia kerja lagi sebagai cleaning service untuk kira-kira berapa tahun gitu ya. Nah, kemudian yang menarik adalah pada saat dia meninggal, dia nggak punya pengetahuan tentang keuangan sama sekali gitu kan. Ya, pokoknya tiap kali dia nabung, dia investasiin ke saham pada tahun itu. Pada saat meninggal, dia punya 8 juta US dollar. Wow. Ya, itu 135 miliar kalau nggak salah, 185 miliar gitu. Kemudian dia wasiatkan 2 jutanya untuk anak-anaknya, sisanya untuk bangun rumah sakit dan untuk perpustakaannya cukup banget, masih 100 juta kira-kira gitu. Pada saat itu heboh lah. Bayangin orang yang nggak memiliki background keuangan, cuma sebagai pegawai SPBU, pom bensin gitu kan, dan kemudian sebagai cleaning service, tapi dia memiliki habit yang baik. Setiap punya uang di investasi, dan teman-temannya nggak tahu kalau dia uangnya banyak.
Hidupnya sangat sederhana, rumahnya kecil, tinggal di situ sama istrinya, sama anak-anaknya gitu kan, sampai wafatnya gitu, sampai dia meninggal gitu. Nah, ada satu orang lagi, dia adalah CEO Merrill Lynch. Kita tahu semua Merrill Lynch adalah suatu lembaga keuangan yang besar di dunia. Dia CEO-nya. Kemudian di usia 40-an dia pensiun. Habis itu dia bermain di hedge fund segala macam. Dia canggih. MBA dari Harvard University. Kerjanya di CEO di finance. Tapi kemudian di tahun 2008 dia bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya. Karena apa? Dia hidupnya besar gitu kan. Dia punya rumah tuh mewah banget, ada helipadnya, garasinya ada berapa? 7 apa 11 gitu. Biaya maintenance-nya sebulan itu lebih dari 1 miliar. Biaya maintenance. Kita mau beli rumah itu kali tiap bulan. Harusnya dia cuma sebulan gitu kan, kira-kira gitu. Sampai dia bangkrut karena dia tahun 2008 kan terjadi krisis ya, Pak Eko ya, krisis di fixed income. Pada saat itu dia banyak main di situ. Dan kemudian di sidang kebangkrutannya dia itu, dia mengatakan kepada hakim, Bapak Hakim, saya sudah tidak memiliki income lagi. Maka disitulah semua aset-aset dia, termasuk aset rumah yang mewah itu. Gitu kan. Selain aset rumah yang dia tempati lainnya. Gitu kan. Sehingga apa? Bukan knowledge kadang-kadang, bukan masalah pendidikan, tapi bagaimana kita membangun mental kita, perilaku kita, dan kemudian menjadikan itu sebagai habit. Nah, jadi dengan adanya lebaran seperti ini dijadikan kesempatan untuk kita nambah investasi. Gitu. Sehingga kita punya tujuan ke depan yang lebih besar. Misalkan Anda punya tujuan mau bangun rumah sakit dengan nilai 100 miliar. Bukan nggak mungkin. Ya, sangat mungkin. Pegawai SP2 aja bisa kok. Nah, kira-kira gitu. Oke. Jadi kan perilakunya harus dibenerin. Nah, itu dia. Saya baru mau bilang. Perilakunya gitu loh. Belum tentu orang-orang yang edukatif di sana tuh bisa punya perilaku yang seperti si pegawai pom bensin tadi gitu ya. Nah, tapi kita akan coba dengarkan nanti di sesi yang ketiga tentang bagaimanakah sebetulnya mengelola keuangannya. Ini kisahnya inspiratif banget. Gajinya per 2 minggu, kemudian juga setiap gajian dia sisihkan hanya 50%, bahkan 50% lagi digunakan untuk ya makan, kehidupan sehari-hari, tinggal di rumah yang kecil. Kan itu ada biaya maintenance juga ya. Ya listrik, air, jajannya anak-anak di Indonesia kan kayak begitu ya. Apakah cukup? Nah, sekarang ini berbanding terbalik nih. Anda yang terima jor-joran di akhir bulan ini, itu udah bener-bener lebih dari apa yang dikisahkan oleh seorang pegawai SPBU tadi. Tapi gimana pertanyaannya Anda mengelola keuangan ini? Akankah jor-joran juga? Atau adakah sebuah perilaku kesadaran Anda untuk melakukan program aji mumpung, menginvestasikan apa yang Anda dapatkan dengan sangat luar biasa di bulan ini? Nah, caranya bagaimana? Kita singgung sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom. Tetaplah dalam Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo, penulis buku Financial Wisdom Series, serta Muhammad Teguh, Financial Expert. Halo Vina. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia.
Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo, penulis buku Financial Wisdom Series, serta Muhammad Teguh, Financial Expert. Halo Vina. Baik, kita sudah sampai di sesi yang ketiga dalam program Smart Financial Wisdom bersama dengan Pak Eko Priyo Pratomo dan juga Pak Muhammad Teguh tentang godaan finansial di akhir Ramadan. Wah, banget deh pokoknya bulan ini ya. Bonus dapat, THR ada, gajian pula lagi. Wah, sugih rata-rata nih biasanya nih. Nah, tapi pertanyaannya, mampu nggak sih? Ini termasuk nyentil diri saya sendiri sih, mampu nggak sih mengelola keuangan ini, membedakan antara mana yang kita butuhkan dan mana yang kita inginkan. Kalau tadi di sesi awal, Pak Eko menjabarkan banyak kok survei kecil-kecilan lah yang dilakukan. Pengen punya mobil baru, motor baru, gadget baru, pengen jalan-jalan ke tempat yang belum pernah, ajak semua-muanya jadi sultan sesaat gitu loh. Bahkan mungkin hal-hal yang lainnya. Tapi lupa, selama ini kita berikan edukasi tentang investasi. Tetapi ini akan berbanding terbalik, tadi Pak Teguh bilang, ini bukan masalah edukasinya Mas Daril, ini masalah perilakunya. So, kita bicara masalah perilaku Pak Eko. Singgung sedikit Pak Eko kalau bicara masalah perilaku yang berhubungan dan keuangan. Sebelum nanti kita akan bahas sedikit tentang cara mengelola keuangan menjelang akhir Ramadan. Silakan Pak Eko. Ya, saya setuju banget Mas Daril yang disampaikan Pak Teguh ya. Ada bukunya lagi. Ya. Kalau kita bicara perilaku keuangan itu sangat berkaitan juga dengan nilai ya, values kita dalam menghadapi kehidupan itu rasanya ini yang mungkin ya kita tidak dapat lagi pelajaran-pelajaran berkaitan dengan values ya, walaupun agama itu sebenarnya sudah sangat sangat banyak ya, tapi kadang-kadang antara keberagamaan ya dengan akhlak atau dengan tingkah laku kita juga kadang-kadang suka nggak nyambung juga ya Mas Daril ya. Ya, betul. Nah, sistem nilai itu yang paling sederhana, saya ambil contoh begini. Kita nyaman nggak sih untuk hidup ya sederhana gitu? Ya, nyaman nggak? Apakah kita itu berani tampil beda gitu ya? Misalnya Mas Daril ya, misalnya nih orang-orang itu selalu ganti-ganti gadget gitu. Sementara gadgetnya yang kita miliki itu sudah 3-4 tahun. Ya, orang lain udah 4 kali ganti karena setiap tahun ganti, punya kita udah agak pecah-pecah gitu ya. Tapi masih berfungsi gitu. Kita kuat enggak untuk bilang kenapa saya harus malu gitu? Kenapa saya harus ganti gitu? Toh masih berfungsi dengan baik. Memang tampangnya memang rada-rada hancur. Tapi saya pernah lihat Mas Daril ada senior saya gitu ya, santai aja tuh pakai pakai handphone yang masih jadul ya, nggak ada sungkan-sungkannya gitu. Nah, ini artinya kan kita bicara tentang sistem nilai ya. Nah, sistem nilai ini sangat sangat berpengaruh Mas Daril karena mungkin secara psikologi juga saya nggak tahu di bukunya yang Pak Teguh baca itu dibahas apa enggak ya, betapa kekuatan yang namanya lingkungan atau istilahnya tuh peer pressure gitu ya. Jadi lingkungan kita itu tuh memberikan tekanan ke kita tuh seperti apa, itu satu. Yang kedua, bagaimana kita merespons tekanan itu gitu. Karena kalau saya melihat dari dalam konteks pengelolaan keuangan yang simpelnya adalah membedakan kebutuhan dengan keinginan, maka kebutuhan itu inner force ya. Tetapi kalau keinginan itu lebih banyak dipengaruhi oleh external force, kekuatan dari luar gitu. Dan itu sangat sangat dipengaruhi oleh bagaimana values dari teman-teman sekitar kita gitu. Ya, kalau teman-teman kita itu values-nya nggak benar, bukan nggak benar, tapi cenderung boros lah gitu misalnya ya. Dan kita tidak tahan ya, makanya itu akan sangat menentukan perilaku pengelolaan keuangan kita. Kan mestinya kayak ikan Mas Daril ya, ikan itu walaupun di laut ya sekelilingnya asin, ikannya nggak jadi asin gitu. Gimana tuh untuk menjadi ikan, menjadi diri kita sendiri. Mungkin itu Mas Daril latar belakang ya, kenapa perilaku keuangan itu harus memiliki values-values yang baik juga gitu. Ya. Bukan berarti kalau misalnya pengen beli, nggak boleh ya Pak Eko ya. Boleh, tapi sesuai dengan kebutuhan ya Pak Eko ya. Betul. Dan kemampuan finansial. Nah, ini yang masih meragukan nih. Butuh nggak?
tapi lagi mampu finansial nih di bulan ini nih. Gimana ngelolanya? Saya lempar ke Pak Teguh. Pak Teguh silakan Pak Teguh. Apa yang harus menjadi sebuah pembelajaran ya kalau ya mampu sih mampu sekarang, apalagi didukung dengan finansial yang mumpuni nih. Nah, tapi kan nggak boleh terlalu mengedepankan keinginan ketimbang kebutuhan. Bagaimana sih idealnya cara pengelolaan keuangan minimal untuk bisa bertahan di 3 atau 6 bulan ke depan dengan memanfaatkan uang yang masuk di bulan April ini? Hidup itu punya prioritas, Mas Dario. Oke. Jadi prioritas Anda jangka pendek apa jangka panjang? Seringkali yang jangka panjang itu jauh lebih prioritas daripada yang jangka pendek. Pengen nyekolahin anak dong, nanti ke perguruan tinggi yang favorit misalkan gitu. Pengen dong pergi haji, pengen dong punya rumah, pengen dong pensiunnya nanti sejahtera. Yuk bikin checklist mana yang paling priority, yang paling membuat Anda bahagia di masa mendatang. Dari sisi pengelolaan keuangan tentunya ya. Saya bahagia kalau nanti pas masa tua saya nggak ngerepotin anak-anak saya. So, siapin pensiunnya, bukan ganti gadgetnya sekarang. Sehingga satu kata kunci, siapkan prioritas hidup Anda. Oke, siapkan prioritas hidup Anda. Ini mana dulu yang biasanya diprioritaskan Pak Teguh dengan keadaan yang Pak Teguh sampaikan tadi Pak Teguh? Yang prioritas sebenarnya jangka panjang. Ya, kadang-kadang jangka panjang itu bukan suatu yang urgent tapi sangat important. Yes. Jadi dari semua tujuan yang paling prioritas menurut saya adalah dana pensiun. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua pendidikan anak. Ini juga jadi satu hal yang penting, gitu kan. Yang ketiga kalau Anda belum punya rumah, maka menjadi prioritas berikutnya adalah rumah. Okay. Kalau Anda sudah punya rumah, maka bergeser prioritasnya menjadi prioritas untuk ibadah, misalkan gitu, untuk pergi haji dan sebagainya. Nah setelah itu baru kendaraan, habis itu gadget termasuk yang bungsu lah kira-kira gitu. Oke, ya Pak Teguh sih gadgetnya lebih dari satu ya, jadi nggak bakal ganti-ganti gadget juga ya. Yeah. Karena banyak pilihannya. Oke, baik. Saya bacakan komentar yang masuk dulu ya di WhatsApp ya. Ini sudah ada Ibu Lydia. Kalau Ibu Lydia bilang begini katanya, betul yang disampaikan Pak Eko, harus punya kemampuan untuk menguasai ilmu keuangan secara menyeluruh, bisa membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan. Ya, terima kasih. Kalau, ini Pak Priyono menanyakan begini katanya, Pak Teguh, bagaimana cara atau prosentase pengelolaannya jika rezeki ini betul-betul menjadi rezeki terbesar dalam siklus keuangan setiap smart listeners? Gimana Pak Teguh? Kira-kira ya, kalau prioritas lagi-lagi, persentase lagi-lagi ini khususnya yang sekarang, kebetulan ada kebutuhan jangka pendek yang mungkin harus Anda keluarkan, misalkan untuk mudik. Alokasiin mudik maksimum berapa? Itu budgetin. Gaji yang bulan Mei di akhir bulan ini nih, artinya kan akan digunakan untuk bulan Mei. Benar-benar akan digunakan untuk hidup Anda di bulan Mei. Jangan ditarik ke depan. Jangan diambil untuk si mudik, untuk perayaan Idul Fitri dan sebagainya. Jangan, itu big no. Jangan, sama sekali jangan. Sehingga tetap nanti di bulan Mei Anda tetap bisa menjalani hidup sesuai dengan kebutuhan Anda. Itu sih. Persentase mah, itu bagaimana Anda lagi-lagi prioritas. Syukur-syukur kalau bisa investasi ya. Tapi jangan lupa, yang belum bayar zakat juga harus bayar zakat sekarang. Nah, ini juga ada kewajiban juga yang jangan sampai dilewatkan, gitu ya. Sehingga Anda harus lakukan. Mumpung nih masih di detik-detik terakhir menjelang finish di bulan Ramadannya, gitu ya. Jadi bayarkan sekalian zakatnya supaya Anda dapat keberkahan atas harta Anda juga. Amin. Itu investasi akhirat ya pastinya ya Pak Teguh ya. Pak Eko, silakan kalau mau komentar Pak Eko. Ya, nambahin Mas Daryl. Yang kita belum diskusikan atau kita singgung itu bonus Mas Daryl ya. Banyak perusahaan yang ngasih bonusnya itu setelah RUPS gitu ya. Itu pada bulan-bulan ini juga gitu. Nah, ini godaan terbesar nih ya. Kalau yang tadi gaji yang ditarik maju untuk bulan Mei itu sepakat itu jangan diapa-apain. Ya, kalau THR untuk mudik ya udah ya, itu THR benar-benar untuk mudik dan dibudgetkan kalau bisa jangan lebih dari apa yang sudah ditentukan gitu ya. Nah, mestinya zakat juga itu bisa diambil dari THR tuh Mas Daryl. Nah, yang bahaya itu adalah bonus ya, karena kelipatannya bisa besar, bisa 2, bisa 3 gitu ya. Nah, kalau menurut saya Mas Daryl kan ada juga tuh kebutuhan sudah 2 tahun, 3 tahun ya tidak sempat jalan-jalan misalnya, boleh lah ya, tapi jangan dihabiskan. Bonus itu mestinya menurut saya ya paling tidak itu 50% itu harus jadi investasi Mas Daryl ya.
paling tidak tuh 50%. Nah, investasinya kemana? Itu yang tadi Pak Teguh bilang, prioritas. Ya, prioritas ke depan itu pensiun, dana pendidikan anak gitu. Ya, atau yang belum punya punya rumah ya, Hmm. daripada beli mobil, mendingan DP rumah kalau belum punya rumah, Mas Daril. Ya. Oke, oke. Iya, 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 benar. Hmm. Oke, baik, baik. Kalau gitu kita tahan sebentar ya. Kita masuk ke sisi investasi apa yang cocok di masa momentum kali ini. Karena bonusnya juga banyak, THR juga dapat, kemudian juga gajiannya juga oke. Nah, apa sih bentuk investasi yang cocok? Dan apakah ini momentum yang pas juga untuk memulai investasi bagi Anda yang dulunya kerasa, aduh, nggak cukup uang, belum punya uang untuk investasi. Nah, sekarang ini kan ada uangnya. Memulai investasi cocok nggak sih? Atau pas nggak sih momennya? Nanti kita bahas sesaat lagi di sesi yang terakhir. Tetap bersama kami. Tetaplah dalam Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo, penulis buku Financial Wisdom Series, serta Muhammad Teguh, Financial Expert. Halo Vina. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo, penulis buku Financial Wisdom Series, serta Muhammad Teguh, Financial Expert. Halo Vina. Baik, tidak terasa sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Financial Wisdom bersama dengan Pak Eko Priyo Pratomo dan juga ada Pak Muhammad Teguh. Kita masih terus bicara tentang godaan finansial di akhir Ramadan ya. Mungkin kita review balik lagi di sesi pertama bahwa momentum ini pas sebetulnya untuk bisa bersyukur atas apa yang didapatkan. Jangan lupa untuk menyiapkan budgeting untuk membayar zakat. Nah, jangan lupa juga menyiapkan budgeting untuk memulai investasi. Pak Eko, tadi saya sempat teasing sebelum break di sesi yang ketiga bahwa ada orang yang mungkin ingin investasi tapi ngerasa aduh nggak punya uang yang cukup. Nah, sekarang kan bonusnya luar biasa, kemudian THR dapat, gajian dapat, semua sudah dialokasikan. Ini momen yang pas nggak sih sebetulnya untuk memulai sebuah investasi dan jenis investasi apa yang bisa dilakukan Pak Eko? Apa yang harus disampaikan? Ya, Mas Dari. Jadi investasi itu juga sama ya dalam konteks perencanaan keuangan. Investasi juga memerlukan perencanaan. Ya. Jadi ada namanya investment proses lah, ya. Nah, ini banyak orang yang mengutamakan investasi itu belum itu sudah bicara tentang instrumennya apa. Ya, jadi mana nih yang lebih bagus sekarang? Mau beli saham atau mau beli emas atau deposito, atau sekarang nih banyak tawaran-tawaran investasi yang hati-hati ya, itu ternyata bodong gitu misalnya. Nah, sebelum kita memilih instrumennya, Mas Daril, itu perlu sekali untuk kita bicara tentang tujuannya dulu. Yang tadi Pak Teguh bilang, itu untuk dana pensiun, untuk
sekolah anak, ya itu waktunya kan beda-beda ya. Kalau sekarang milenials, misalnya saya sangat menyarankan paling telat itu umur 35 sudah harus menyiapkan pensiun untuk paling telat. Jadi masih ada waktu 20 tahun. Nah, artinya kalau 20 tahun itu investasinya itu boleh banget untuk masuk ke pasar saham ya atau reksadana saham atau reksadana indeks saham. Itu ya banyak. Tapi yang lebih penting itu adalah kita menghitung nih kebutuhan pensiun berapa ya. Nanti harus dihitung ada inflasi, berapa lama lagi kita punya harapan hidup gitu ya. Sehingga kita tahu besaran besaran nominal yang harus kita capai itu berapa besarnya. Sehingga kita juga bisa menentukan, oh kalau harus mencapai, katakanlah misalnya saya harus punya uang 2 miliar nih 30 tahun dari sekarang misalnya ya. Itu dari sekarang itu berapa sih nabungnya? Ya, kalau kita bikin perencanaan dan kita berniat untuk melakukan investasi berkala dalam jangka panjang, Mas Daryl ya, itu per bulannya itu nggak besar-besar amat loh, ya. Nah, itu yang kadang-kadang orang tidak pernah mengetahui bagaimana cara berinvestasi yang benar disesuaikan dengan tujuannya. Itu Mas Daryl. Oke, baik. Pak Teguh tambahin dong, Pak Teguh. Ya, ngomongin produk, Mas Daryl, sebetulnya bukan sesuatu hal yang dijadiin faktor utama. Ya, faktor utama yang tadi Taiko sampaikan, kita tahu jumlahnya berapa yang kita harus investasiin. Kita tahu jumlahnya berapa angka yang ingin kita tuju untuk mencapai tujuan kita. Mau beli rumah yang harga berapa nanti. Mau pensiun dengan gaya hidup berapa nanti. Itu yang paling utama harusnya tahu. Karena itu sebagai goals-nya. Bahwa produk itu pasti akan berkembang. Apa yang kita sampaikan hari ini, produk-produk itu bisa jadi 5 tahun kemudian udah usang. Ada produk-produk baru yang bonafit, yang bagus. Tapi memang ada satu kata kunci. Bahwa produk itu adalah produk investasi ya. Produk investasi, produk keuangan itu hanya sekedar sebagai alat. Sekarang orang tukang pakai alatnya, pakai palu, pakai cangkul. Mungkin berikutnya udah pakai mesin semua. Itu alat gitu kan. Investasi juga alat. Produk investasinya itu alat ya. Sehingga Anda terus meningkatkan pemahaman, pengetahuan tentang produk-produk investasi itu. Gitu kan. Dan tentu tidak boleh sekalipun Anda berinvestasi kecuali pada produk investasi yang legal dan produk investasi yang logis. Ya. Karena legal, kalau suatu hal yang tidak legal, maka Anda akan mudah untuk terjerumus kepada investasi bodong atau ditipu sama orang. Ya, kadang-kadang namanya menyamarkan skema investasinya. Sebutanlah kemarin beberapa waktu yang lalu heboh tentang robot trading. Robot trading harusnya adalah tools untuk kita menentukan beli atau nggak beli kan gitu. Tapi ini benar-benar jalan sendiri. Dan ternyata bukan pada bursa yang sesuai dengan ininya ya. Nggak ngeling ke sana juga. Fake gitu ya. Kira-kira gitu penipuan. Bursanya bursa bohongan. Bursa komoditi bohongan pula. Bursa falas bohongan pula gitu kan. Nah ini jadi kita harus cari yang legal. Yang pertama legal. Yang kedua harus logis. Kalau too big true, ini yang kadang-kadang suka. Seolah, wah menarik ya, risikonya rendah, returnnya gede. Itu nggak logis. Kalau ada kayak gitu, orang akan keep sendiri. Jangan-jangan ini judi, bukan investasi. Gitu kan. Judi itu cuma ada satu kemungkinan. Pasti kalah. Kalau toh pun menang, itu Anda lagi dikasih. Lagi dikasih sama si bandar. Jadi seolah Anda menang, biasanya dikasih-kasih di awal. Begitu udah belakangan Anda dibikin kalah lah, udah duitnya udah banyak disikat gitu. Jadi kalau jadi tuh kemungkinan cuma satu, pasti kalah. Kecuali jadi bandar, enggak ya? Enggak boleh. Jadi teman-teman harus cari yang logis. Ya tadi, supaya kita nggak euforia, ini return gede, habis itu duitnya hilang bablas habis gitu kan. Dan juga cari yang legal supaya kita nggak terjerumus pada investasi-investasi yang bodong gitu Mas. Oke, di website dan juga di list OJK juga udah lengkap ya bentuk investasi apa yang cocok ya dan sudah resmi pastinya. Baik, kita tinggal 3 menit terakhir nih. Mungkin kita ambil konklusinya sekaligus review sedikit dari apa yang kita bahas tentang godaan finansial di akhir Ramadan. Berkenan Pak Eko, silakan. Ada waktu cukup panjang. Ya, Mas Daryl, saya nggak tahu timingnya apakah ini tepat atau terlambat gitu ya kita bicara. Tapi paling tidak kita mengingatkan bahwa momen Lebaran itu harus lebih dimaknai dengan
lebih spiritual lah ya. Artinya bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita, bagaimana kita bisa berbagi, bagaimana kita silaturahmi ya kepada orang tua yang mungkin sudah 2-3 tahun itu terhalang oleh pandemi. Ya, jadi faktor-faktor religius atau faktor-faktor hati lah yang harusnya kita utamakan. Nah, mengenai tadi ya, kita butuh mobil, iya oke gitu ya. Tapi coba deh dipikirkan kalau belum keburu misalnya menghitung dampak-dampaknya antara beli mobil dengan nyewa mobil gitu misalnya ya. Antara harus ganti gadget atau enggak gitu. Nah, itu coba masih ada waktu untuk kita pikirkan ya sehingga kita menyadari betul gitu ya bahwa satu yang ingin kita lakukan itu betul-betul kebutuhan ya bukan keinginan. Apalagi kalau didorong jangan sampai nih ya udah capek-capek puasa kemudian kita niatnya ria gitu. Ya, mau ke pulang kampung, wah segala macam dibeli supaya kelihatan sukses gitu itu niatnya sudah nggak benar gitu ya. Nah, harapannya apa yang kita keputusan apapun yang kita ambil itu dasarnya adalah dengan pemikiran yang mendalam, dengan perencanaan, dengan memahami dampak dari pilihan-pilihan yang kita miliki, ya supaya apa yang kita miliki itu berguna ya, Mas Daril ya. Dana yang kita miliki itu dialokasikan sesuai dengan kebutuhannya. Jangan lupa untuk kebutuhan masa depan, jangan hanya memikirkan kesenangan sesaat. Mungkin itu dari saya, Mas Daril. Oke, baik. Pak Teguh, silakan. Konklusi apa? Lagi-lagi pengelolaan keuangan itu berkaitan sama perilaku. Nah, tadi yang sebutin Pak Eko bahwa nggak boleh flexing ya, pamer udah puasa tapi malah flexing gitu kan. Dan satu hal tuh di dunia keuangan, mungkin hanya di dunia keuangan kali. Orang yang punya gelar pendidikan finance gitu kan, bisa kalah dengan orang yang tanpa gelar pendidikan finance gitu. Ya. Karena mengelola uang yang baik tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Tapi lebih banyak berhubungan sama moral dan perilaku. Dan perilaku itu sukar untuk diajarkan. Bahkan kepada orang yang sangat cerdas sekalipun. Wah. Sehingga kontrolnya ada pada diri Anda. Gitu kan. Beli mobil mungkin ya bukan sewa sih. Pakai transportasi umum juga keren kok. Sekarang transportasi umum tuh keren-keren banget. Naik kereta saya beberapa waktu yang lalu. Bis juga bagus-bagus. Ada yang double decker segala macam ya. Itu jangan-jangan lebih efisien, lebih hemat, lebih berwibawa juga. Karena nggak capek juga. Anda punya mobil itu nyetir sendiri capek loh. Kecuali memang Anda hobi nyetir, bener nggak? So, perbaiki perilaku Anda. Perilaku suka diajarkan bahkan kepada orang-orang yang sangat cerdas sekalipun. Oke, baik. Jadi sebesar apapun godaan finansial yang memang akan dihadapi, kalau perilaku kita itu mendukung untuk tidak tergoda, ya otomatis gaya hidup, lifestyle, atau apapun juga namanya, itu tidak akan pernah dimasukkan kategori keinginan, tapi based on your need atau kebutuhan Anda. Oke, Pak Eko, terima kasih waktunya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya Pak Eko ya. Sama-sama Mas Daril, smart listener juga, maaf lahir batin. Sama-sama, lahir batin. Terima kasih, maaf lahir batin Pak Teguh. Kita ketemu lagi di pekan depan dengan tema dan bahas yang berbeda. Dan Smart Listeners, terima kasih banyak. Video ini kami simpan rapi di kanal YouTube Smart FM. Jadi buat Anda yang ingin belajar, kapanpun, dimanapun, silakan. Tapi jangan lupa untuk like dan subscribe, serta berkomentar di kolom chat yang sudah kami siapkan. Saya Daril Adam. Saya Eko Pratomo. Saya Muhammad Teguh. Smart Financial Wisdom. Smart way to happiness. Anda baru saja menyimak Smart Financial Wisdom untuk membangun literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia bersama Eko Pratomo, penulis buku Financial Wisdom Series, serta Muhammad Teguh, Financial Expert Halo Vina. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Terima kasih dan sampai jumpa.